Selamat sore kawan Kobam semua. Selamat sore Pak Bu. Terima kasih udah menunggu. Mohon maaf untuk waktunya agak lama. Selamat datang di diskusi 3 abad sains dan saintis dari GE Rumfius, Christian Eijkman, Susilo Ahmad Mohtar sampai Lembaga Eijkman. Di sini kita ada bersama Prof. Sangkot Marzuki, mantan direktur Lembaga Eijkman dari tahun 1992 sampai 2014 dan mantan ketua IP dan ahli lembaga ahli biologi molekuler. Sebelumnya Kobam, bisa sedikit cerita tentang Kobam. Di sini Komunitas Bambu atau yang sering dikenal Kobam, kami ada concern terhadap sejarah sains dan sejarah pengetahuan khususnya, dan ini kita ada rangkaian panjang soal membahas tentang sejarah pengetahuan dimulai dari diskusi ini, dan nanti minggu depan juga ada diskusi tentang mitos-mitos kemerdekaan di Perpusnas, dan juga ada wisata sejarah di tanggal 10 hari Sabtu. Itu kita dari Lembaga Eijkman lalu ke markas Kempeitai, rutenya sampai ke Ereveld gitu. Jadi temanya juga sama 3 abad sains dan saintis, jadi bagi yang berminat bisa cek media sosial Kobam ya. Oke, sebelum saya buka, dari sini juga kami terima kasih kepada Kekini sudah menyediakan ruangan. Kalau boleh mau dari Kekini untuk membuka, silakan. Terima kasih ya. Mbak. Ya, oke. Selamat sore semuanya, selamat datang di Kekini Ruang Bersama. Sekarang kita akan ada diskusi dari teman-teman Kobam. Diskusi ini diadakan di ruang baca. Ruang baca Kekini. Ruang baca ini masih terhitung baru. Kita baru buat ruang baca. Ruang baca ini kita menyediakan koleksi-koleksi buku yang berisi soal sejarah, soal buku-buku sastra, lalu buku-buku politik yang memuat pemikiran-pemikiran kenapa kita bisa sampai seperti ini sekarang ini gitu. Kenapa masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mungkin juga bisa mencapai titik sekarang ini seperti itu. Jadi di ruang baca ini kami ingin mengadakan diskusi reguler setiap bulannya. Kebetulan kita sudah bersama dengan Kobam untuk mengadakan diskusi reguler setiap bulan sampai akhir tahun ini. Nanti untuk tanggalnya akan diupdate lagi di sosial media kami. Jadi jangan lupa di follow sosial medianya di Kekini Ruang Bersama. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Mimi. Silakan dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Nah, kita mulai diskusinya. Prof, sebenarnya ada PowerPoint. Mungkin nanti kalau misal setelah acara ada yang ingin PowerPoint-nya bisa WA ke nomornya Kobam, nanti tinggal diberikan. Gitu. Oke, tapi karena jadi saya buka dulu ya dengan, karena temanya 3 abad sains dan saintis Indonesia. Sebenarnya tradisi kita tuh sudah punya sejarah panjang ya di sains sejak Rumfius, Georg Eberhard Rumfius, yang ia sebagai orang VOC tapi punya interest besar gitu di soal taksonomi, dan beliau meletakkan mungkin dasar-dasar karena dari segala catatan beliau tentang biota laut, tentang tumbuh-tumbuhan, dan tentang fenomena alam dan pengetahuan lokal itu menjadi dasar untuk teori-teori ilmiah di selanjutnya. Dan pada perkembangannya sains juga menjadi semakin melembaga, dan pada masa kolonial sains juga mengalami beberapa hambatan dan kendala juga. Ada patronase terhadap negara, ada kepentingan ekonomi juga. Itu sebagaimana dibahas di buku Andrew Ghosh ini, Belenggu Ilmu Pengetahuan. Dan untuk itu
Diskusi ini akan membahas 3 abad sains dan saintis, dari mulai Rumphius sampai lembaga Eijkman. Mungkin Prof kalau bisa di itu buka dulu Ya. ya. Terima kasih Anggi. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini, walaupun tadi terlambat. Itu baru kenal lagi Jakarta, bahwa di Jakarta ini kita lalu lintas nggak bisa diprediksi. Nah, ini menjadikan saya tuh ingin coba tinggal di Ambon seperti Rumphius, itu nggak ada traffic jam itu. Jadi topik yang diangkat hari ini oleh komunitas bambu adalah 3 abad sains dan saintis di Indonesia. Nah, saya dengan komunitas bambu itu udah lama sebetulnya bekerja sama, mulai dari buku tentang Mokhtar sampai yang terakhir, kalau waktu Mokhtar itu saya ikut langsung, kemudian sampai juga ikut dengan buku dari Rumphius, dan saya menawarkan diri sebetulnya ke Kang Rizal kalau untuk buku yang 12 jilid yang 7 volume itu saya bersedia untuk ikut langsung lebih erat gitu ya. Dan kata editornya siapa? Anggi atau? Kita kerja tim. Iya. Masih dalam proses pengambilan Iya, kita masih proses. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang 3 abad sains dan saintis di Indonesia, apa sih yang kita bicarakan? Nah, kita subjudul daripada topik kita hari ini itu kan adalah Rumphius, Christian Eijkman, Ahmad Susilo dan Ahmad Mokhtar, Raden Susilo dan Ahmad Mokhtar, serta lembaga Eijkman. Itu kan kayak dipilih, diambil, dicomot begitu ya, topik-topik nama-nama itu dimasukkan. Saya coba melihat perkembangan ilmu pengetahuan kita di Indonesia, sains di Indonesia. Ini sayang sainsnya, slide-nya bisa dikasih lihat. Padahal saya nih semalaman ngerjain ini. jadi saya melihat ya, kalau kita melihat perkembangan sains di Indonesia, sains sebagaimana kita kenal sains itu masuknya dengan pedagang-pedagang dari Eropa. Waktu Portugis mereka belum sampai ke memperhatikan alam Indonesia, lebih ke arah sejarah daripada kerajaan dan sebagainya. Jadi mereka ada buku-buku tentang perjalanan ke Nusantara oleh penulis-penulis Portugis. Tapi yang benar-benar mulai melakukan pekerjaan ilmiah di Indonesia itu justru waktu VOC masuk. Jadi kalau kita lihat perkembangan daripada waktu VOC masuk, itu mereka sebetulnya hubungan VOC, Rumphius itu adalah staf daripada VOC. Dia itu datang ke Ambon sebenarnya sebagai serdadu, dan kemudian setelah di Ambon dia, karena memang tujuannya datang adalah karena dia tertarik dengan biodiversitas daripada Nusantara yang dia lihat pada waktu dia di Portugal. Di Portugal kan kapal-kapal masuk dan datang, dia lihat wah ini tanaman-tanaman dari yang dibawa oleh kapal itu, binatang dan sebagainya. Memang dia sangat tertarik, dan dia pergi ke Ambon memang karena tertarik untuk melihat lebih jauh. Nah, tapi dia datang ke Ambon itu karena dia nggak bisa membiayai, dia datang sebagai serdadu. Dia melamar sebagai serdadu, dia datang di Ambon, ditempatkan pertama kali dia tuh justru di Seram Kecil. Waktu itu ada sebagai serdadu. Nah, dia serdadu juga, tapi sepertinya dia bukan serdadu yang tembak-tembak begitu ya. Tapi dia tuh seorang arsitek, orang tuanya, bapaknya tuh arsitek. Jadi dia lebih ke arah, walaupun dia ikut dengan pasukan, lebih ke arah misalnya memperbaiki benteng,
arsitekturnya itu yang keluar ya. Tapi itu tahun 53 dia sampai di Ambon. Nah tahun 57 pertama kali dia selesai 1657 berarti ya? 1657 itu dia minta dipindahkan karena dia memang tidak berniat untuk menjadi serdadu. Dia minta dipindahkan ke cabang sipil, pedagang daripada VOC itu kan ada serdadunya, ada yang berdagang, kan itu kongsi dagang. Nah dia minta dipindahkan ke bagian sipil itu sebagai pedagang. Mula-mula junior merchant kalau bahasa Inggrisnya, kemudian dengan segera dia menjadi merchant. Tapi yang saya mau ceritakan adalah bahwa Rumphius begitu dia sampai di Ambon itu dan bisa keluar dari dinas militer, itu langsung melakukan penyelidikan, memperhatikan tanaman-tanaman. Mula-mula di benteng yang namanya di benteng di suatu tempat yang namanya Larike, benteng Rotterdam namanya, dia ditempatkan di situ. Kalau Ambon, masih ingat Ambon? Pulau Ambon itu kan ada dua bagian. Di bagian yang kecil di bawah itu sebenarnya dua pulau. Yang kecil di atas, yang besar dihubungkan oleh tanah genting namanya Paso. Jadi kota Ambon itu ada di bawah sebetulnya, yang lebih kecil itu namanya Ley Timor, yang di atas namanya itu. Nah itu pada saat itu, ini saya jadi ngomongnya kemana-mana aja ya. Iya, ini soalnya santai ya. Jadi pada waktu itu di Hitu, kan VOC datang untuk rempah, terutama cengkeh, pala. Pala ada di Banda, tapi cengkeh yang asalnya dari Ternate, itu pada waktu Rumphius datang ke Ambon, itu oleh kerajaan Ternate itu sudah dipindahkan ke Seram Kecil dan ke Hitu. Jadi Hitu itu adalah tempat di mana cengkeh dikumpulkan dan pala yang datang dari Banda dikumpulkan. Jadi disitulah Rumphius pertama kali bekerja. Nah dia bekerja di situ, dia senang karena kerjanya nggak banyak kan, cuman dagang gitu. Lalu dia bisa menggunakan waktunya untuk melakukan penelitian, penyelidikan tanaman-tanaman, binatang, biota laut yang ada di Larike itu. Itu dia mulainya di situ. 3 tahun di situ dia menikah dengan Susana namanya. Susana itu bukan orang Eropa yang kita tahu. Dia bukan orang Eropa karena kalau dia orang Eropa itu masuk dalam catatan sipil. Jadi ini pernikahannya tidak tercatat. Jadi dia pasti orang lokal, kemungkinan Chinese. Karena meninggalnya itu adalah waktu ceritanya kemana-mana ini. Jadi Susana itu meninggal pada waktu ada gempa bumi tahun 1674 di Ambon, dan dia itu meninggalnya pada waktu ada perayaan Tahun Baru Cina. Makanya jadi pertama dia bukan orang Eropa, kedua kemungkinan Cina, tapi kita nggak tahu persis ya. Karena yang khas dari Rumphius, dia itu tidak menulis tentang dirinya sendiri. Anggi dan Amira itu sadar nggak bahwa dalam menerjemahkan buku ini, dalam mempelajari Rumphius, dia tidak pernah menulis tentang tugasnya sebagai pedagang. Sama sekali. Jadi tentang pribadinya tidak, tentang dia sebagai pedagang juga tidak. Dia menulis tentang sejarah Ambon karena diminta oleh gubernur. Jadi ini adalah cara Rumphius untuk bisa mendapatkan dukungan dari VOC. Karena dia sebenarnya tidak berminat dengan pekerjaannya, tapi dia lakukan pekerjaannya sebaik mungkin sehingga dapat dukungan dari VOC. Nah, VOC sendiri sebenarnya berminat terhadap apa yang dikerjakan oleh Rumphius, tapi dari segi ekonomi.
segi bahwa apa yang ditulis oleh Rumphius tentu mungkin ada nilai ekonominya. Makanya bukunya itu pada waktu selesai itu lama baru diterbitkan, 50 tahun setelah dia meninggal. Itu di 40 tahun setelah dia meninggal, 50 tahun setelah bukunya selesai ya, baru terbit karena ditahan oleh VOC, nggak boleh menghadapi sensor gitu ya. Iya. Jadi nah itu kan tadi Anggi berbicara tentang hubungan antara pemerintah dan peneliti. Ya mulai dari waktu itu tuh sudah ada masalah beda kepentingan sebetulnya. Jadi tapi waktu itu Rumphius pintar, dia menjadi pegawai yang baik. Dia lakukan sebagai pegawai, dia pegawai yang baik, sehingga dia selalu mendapat dukungan dari gubernur dan gubernur jenderal. Nah, itu nah kenapa jadi sains itu pertama kali masuk di Indonesia itu justru oleh dibawa oleh orang-orang VOC yang datang ke Indonesia waktu itu, belum Hindia Belanda malahan. Jadi datang ke kepulauan kita karena mereka tertarik dengan apa yang ada di kepulauan kita. Sebenarnya yang pertama menulis itu bukannya Rumphius. Yang pertama menulis itu namanya Bontius. Bontius itu hidup 50 tahun sebelum Rumphius. Jadi dia itu awal sekali waktu VOC baru masuk. Dia itu Bontius itu dokternya Jan Pieterszoon Koen. Dan Bontius inilah yang pertama kali mengumpulkan informasi mengenai penyakit-penyakit tropis. Jadi itu di dunia dia memang dikenal sebagai yang memulai tropical medicine, Bontius itu. Tapi Bontius itu mungkin tidak semenarik Rumphius. Hidupnya lurus aja gitu ya. Kalau Rumphius kan hidupnya ramai itu ya. Nah, saya mulai dengan cerita itu karena setelah saya lihat perkembangan sains di Indonesia ini, saya lihat ada 5 fase sebetulnya. Fase pertama itu adalah masa penjelajah awal yang bekerja dengan VOC, yang datang ke Indonesia justru karena tertarik dengan alamnya Indonesia, tapi memanfaatkan fasilitas VOC untuk itu, dan VOC mendapat keuntungan, jadi interaksinya bagus sebetulnya. Walaupun ya itu seperti Rumphius, hasil bukunya nggak boleh dipublikasikan. Buku ini pernah terbit lebih dulu karena dia tidak lapor ke VOC. Ini dia kirim ke temannya di Belanda. Jadi ini terbit, walaupun terbitnya setelah dia meninggal, tapi jauh lebih dulu daripada buku Herbarium Hamboenense. Jadi ini fase pertama itu adalah fase penjelajah awal. Kedua itu adalah ada satu periode dari tahun 1800 sampai 1900 ya, 1 abad begitu, di mana terjadi penemuan-penemuan ilmiah yang besar. Itu saya melihat di situ kok terjadi penelitian, penemuan-penemuan. Kalau kita bilang besar itu masih ekspresi yang kurang. Saya coba cari apa sih nama yang lebih pas. Penemuan yang akbar, yang betul-betul yang tingkatnya dunia, dia merubah pemikiran-pemikiran ilmiah. Nah, kita nama-nama yang kita bisa lihat di situ, misalnya Jung Hoon. Pernah dengar nama Jung Hoon kan? Ya, Jung Hoon itu dia ahli gunung. Dan dia itulah yang kemudian ilmunya dia yang memungkinkan Kina untuk aklimatisasi di sini. Kan dia dari Amerika. Jadi alam Indonesia sebenarnya nggak cocok. Jadi itu ilmunya Jung Hoon. Ada nama Alfred Russel Wallace tentunya. Alfred Russel Wallace yang
ada dua dia di situ. Pertama teori evolusi, dan kedua itu bapak dari biogeografi jadinya sebetulnya. Terus Wallace Melihat keterkaitan dengan daerah dengan makhluk hidup di sana ya. bagaimana? Lihat Wallace yang melihat keterkaitan antara daerah geografis itu dengan Betul, ya. Dan dia yang pertama kali memprediksi sebelum kita tahu tentang plate tectonic bahwa bagian timur Indonesia, kepulauan Indonesia itu datangnya dari tempat yang jauh sekali dan bergerak ke tempatnya sekarang. Itu kita dengar tahu tentang Dubois yang menemukan Pithecanthropus itu. Jadi dia juga yang mengawali penelitian antropologi. Dan yang terakhir ya Christian Ekman. Oh ya. Ditarik ke arah perasaan. Christian Ekman yang nah ini karena ini hanya saya mau coba taruh Ekman di tempat yang sebenarnya. Dia dapat hadiah Nobel. Tapi Christian Ekman itu yang dia temukan bukan vitamin B1-nya. Dia menemukan bahwa ayam yang diberi makan beras yang sudah dipoles, beras yang putih sekali, yang kita makan sekarang, itu timbul gejala yang sama dengan beri-beri. Dan beri-beri pada waktu itu mewabah di Indonesia, di penjara, di pasukan tentara, mewabah di Cina, mewabah di Jepang. Jadi itu bukan penyakit, kalau sekarang kan kita pikir itu kan udah nggak ada. Pada waktu itu tuh suatu penyakit yang penting, yang disebut oleh Bontius tadi. Bontius tuh pertama kali melaporkan beri-beri secara ilmiah di bukunya itu, gejala beri-beri dan sebagainya. Itu Bontius yang pertama kali. Kalau kita kembali ke Rumphius dalam bukunya nanti lihat itu ada di dalam bukunya itu waktu dia membicarakan kacang hijau, dia mengatakan bahwa kacang hijau bisa menyembuhkan beri-beri. Jadi itu beri-beri suatu penyakit yang waktu zaman itu selama ratusan tahun itu penyakit yang menakutkan begitu. Nah jadi waktu Ekman menemukan ayam itu muncul gejala seperti beri-beri kalau dikasih beras makan beras yang putih dipoles, dan sembuh kalau dikasih beras yang masih ada kulit arinya. Itu yang dia temukan sebetulnya. Nah dia itu adalah seorang microbiologist, seorang bakteriologis, ahli bakteri yang dia kalau di dalam bidang ilmiah itu ada yang namanya postdoc. Kalau kita udah dapat doktoral kita bekerja postdoktoral di laboratorium orang yang penting. Dan dia itu postdocnya Robert Koch. Robert Koch itu kan bapak dari bakteriologi yang menemukan bakteri tuberkulosis, Robert Koch. Jadi karakteristik daripada suatu ilmu dalam bidang keilmuan, kalau kita tuh bekerja dengan orang yang terlalu hebat, kita susah sekali keluar dari payungnya dia. Jadi Ekman itu masih ngotot bilang bahwa beri-beri ini penyakit infeksi, karena kan munculnya seperti penyakit infeksi. Satu orang kena, terus rame-rame kena, di penjara rame-rame kena, tentara rame-rame kena, penyakit infeksi. Nah, kenapa beras yang belum dipoles itu bisa menyembuhkan? Nah, dia keluar dengan teori bahwa di beras yang belum di kulit arinya beras itu ada zat yang bisa menetralkan toksin yang dibuat oleh bakteri. Jadi dia tetap masih mengatakan infeksi Bakteri. itu penyakit infeksi. Yang mengatakan pertama kali bahwa itu adalah penyakit defisiensi itu adalah yang menggantikan dia, yang meneruskan kerjanya dia. Masih di sini di Batavia. Namanya Hreins, Gerrit Hreins, yang cicitnya kita Duta besar Belanda. ya, cicitnya duta besar sekarang di Indonesia. Keren sih. Lambert French. Ya, itu kakek buyutnya adalah Gerrit. Ya, jadi dia senang sekali waktu kita cerita tentang begini ya. Jadi itu keren sebetulnya.
yang menemukan. Jadi itu adalah Reins ini dan Ekman itu persis di penghujung daripada abad ke-19. Disitulah sebetulnya di periode 1850 1900 disitulah sebetulnya sains modern masuk di Indonesia. Nah, kalau kita pikirin sains modern masuk Indonesia, kita nyangka kan lambat. Kalau sekarang kan lambat. Tapi ini waktu itu tuh cepat sebetulnya, seperti imunisasi terhadap cacar. Itu hanya beberapa tahun setelah cacar itu dilakukan di Eropa oleh Jenner, itu di Indonesia sudah dilakukan. Jadi Nggak jauh ya jaraknya ya sama nggak jauh. Kalau kita pikir justru imunvitamin munculnya justru di sini tanah air kita. Jadi kalau tadi periode pertama penjelajah sains yang awal itu yang membuka. Ini penemuan ilmiah inilah yang sekarang jadi besar. Nah, tapi lebih penting dari itu, yang banyak kurang disadari, itu adalah Ekman. Itu selain dia itu adalah penemu daripada vitamin, karena dia yang dapat hadiah Nobel. Keren tidak dapat hadiah Nobel. Ini ada buku yang mau diterjemahkan mereka. Judulnya, buku baru terbit. Judulnya Dua Orang Pionir. Ada dua pionir vitamin. Hanya satu yang dapat hadiah Nobel. Nggak ada, saya tambahin. Satu mendapat hadiah Nobel. Tapi memang tulisan itu tujuannya bilang itu, bahwa sebetulnya harusnya Reins yang dapat, atau Yashar ya, karena dia pakai modal, dia tidak akan bisa mendapatkan itu. Dia bisa mendapatkan itu karena dia ada animal model. Animal modelnya ayam itu. Tanpa itu yang di Eropa kalah itu nggak punya animal model. Gitu, ya. Jadi, nah saya mau pindah sekarang, ini fase ketiga. Ya. Fase ketiga itu adalah pembentukan daripada lembaga-lembaga ilmiah di Indonesia. Kalau seperti Wallace kan bekerja sendiri, nggak punya laboratorium. Yung Hun sama juga. Apalagi Dubois. Nah, Ekman itu yang pertama kali sebetulnya punya laboratorium dan bekerja di laboratorium. Laboratoriumnya itu dulu ada di rumah sakit militer yang sekarang menjadi rumah sakit Gatot Subroto. Ada hanya 2 bangsal pasien di situ dia mulainya. Itu tapi Ekman ini mungkin kita perlu angkat lagi ya, karena banyak yang tidak menyadari. Ekman itu selain daripada dikasih tugas sebagai untuk meneliti beri-beri ini di lab itu, dia juga direktur dari sekolah dokter Jawa. Sekolah dokter Jawa. Nah, di tangannya Ekman, sekolah dokter Jawa itu transformasi menjadi belum Stovia, baru Stovik. Jadi Stovik, kayaknya itu ilmu kedokteran. Dari setelah itu baru jadi Stovia. Jadi Ekman dan Reins itu dua-duanya mengajar di sekolah dokter Stovia lah, ya. Mas, siswanya Stovia itu nggak banyak. Kalau kita lihat tiap tahun tuh yang lulus kurang sampai cuma 10-an gitu ya. Jadi guru-guru ini kan dekat sekali dengan muridnya, dan muridnya itu masuknya kan dari medical. Jadi mereka 7 tahun di situ. Jadi mereka 7 tahun berinteraksi dengan ilmuwan-ilmuwan tingkat dunia yang berpikir secara ilmuwan tingkat dunia. Nah, teman saya Hans Paul itu mengatakan bahwa yang menyebabkan mereka itu bisa berpikir modern justru interaksi ini. Orang-orang seperti Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo dan kawan-kawan itu, mereka tuh dibesarkan di situ dalam dunia ilmiah, dunia barat pertama kali, dan dunia ilmiah yang sangat maju.
Jadi itu bicara tentang pembentukan lembaga ilmiah. Nah, banyak waktu itu yang muncul lembaga ilmiah Kebun Raya, Bogor, itu munculnya tahun-tahun itu. Banyak macam-macam. Tapi yang paling menonjol justru adalah tadi yang Stovia tadi, itu pindah ke Salemba. Tapi sebelum Stovia pindah, yang pindah lebih dulu, itu justru adalah laboratorium Ekman. Itu gedung lembaga Ekman yang sekarang ini, itu adalah gedung yang didirikan oleh Kleins untuk memindahkan labnya dari lab kecil ya di rumah sakit militer menjadi laboratorium sendiri, laboratorium pusat. Di situ juga di sebelahnya beberapa tahun kemudian selesai didirikan rumah sakit umum pusat RSUP sekarang. Dan Stovia dipindahkan ke sekarang menjadi tempat FKUI. Nah bayangkan, ini kan terjadi 100 tahun yang lalu ya. Ya, 100 tahun yang lalu. Konsep bahwa di satu kawasan itu ada lembaga penelitian, ada rumah sakit, dan ada sekolah kedokteran, itu sangat modern. Yang sekarang misalnya baru di negara-negara Eropa tuh baru sekarang dimunculkannya itu. Di Belanda sendiri juga masih baru sekarang. Jadi 100 tahun yang lalu itu sains di Indonesia tuh udah tinggi sekali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu berkaitan sebenarnya dengan etik polisi etik ya namanya ya, polisi etik. Politik etis. Jadi memang dibuka begitu kesempatan. Nah, itu fase ketiga, pembentukan lembaga-lembaga ilmiah. Yang keempat, yang saya masih mencoba untuk mempelajari, itu kalau di literature barat namanya mereka menggunakan istilah decolonizing knowledge atau decolonizing science. Jadi sains yang bentuknya kolonial itu bagaimana berubah menjadi hilang karakter kolonialnya. Nah, itu di negeri Belanda itu ada grant besar sekali justru untuk mempelajari ini decolonizing knowledge ini. Yang kelima itu adalah zaman itu decolonizing knowledge itu kalau saya lihatnya mulai dari kita penyerahan kedaulatan 1950 saya lihatnya ya sampai mungkin akhir Orde Lama, jadi mulainya Orde Baru. Jadi waktu Orde Baru itulah mulai ada Menteri Ristek, Menteri Riset dulu, Sumitro, ayahnya Prabowo, kemudian Habibie. Nah disitulah kita membangun sains kita, secara itu zaman keemasan sebetulnya untuk sains Indonesia. Nah yang keenam nih yang sekarang, saya nggak bisa bicara dengan pemerintah yang anti sains dan sebagainya ini, masih nanti kita bisa baru setelah berapa tahun lagi kita baru bisa membuat gambaran tentang fase yang keenam ini. Saya kira pengantar saya itu aja kali ya, terlalu panjang gitu jadinya. Terima kasih Pak Firly, lengkap sekali pengantarnya. Dan tadi kembali ke yang Prof bilang tadi ya soal ini penting dicatat bahwa Ekman kan Christian Ekman dia juga adalah direktur Stovia dan bagaimana interaksi yang terjadi ya antara itu kan murid-murid itu juga orang-orang Bumi Putra ya dan dengan para peneliti yang berkebangsaan Eropa itu juga membentuk pola pikir yang lebih modern gitu. Dan kalau kita lihat perkembangan sains itu kan di Indonesia itu di pesat ya, kalau yang tadi periode mulai pelembagaan ya ketiga itu pada masa kolonial. Jadi sebenarnya bagaimana relasi antara saintis Eropa dan Indonesia dalam proses produksi pengetahuan ini, karena nanti akan muncul juga tokoh-tokoh kayak Raden Susilo begitu. Jadi pertanyaannya sekarang kapan
apa namanya, peneliti Indonesia, orang Indonesia mulai ikut dalam kegiatan saintifik ya pertanyaannya. Kalau kita baca bukunya itu Belenggu ini, kalau menurut dia didn't happen sebetulnya. Itu malah Indonesia setelah merdeka niru-niru waktu zaman Belanda. Dari pemerintah buku yang mana itu? Belenggu itu ya. Buku itu sebetulnya kesimpulannya adalah pada waktu zaman kolonial pemerintah itu terlalu ikut campur dengan dunia ilmiah. Tapi dia bicara tentang botani, tentang kebun raya dan sebagainya. Jadi makanya judul asli buku itu adalah, ini kan Belenggu ya, direct Belenggu. Tapi judul Inggrisnya buku aslinya itu Flora Crats. Jadi apa namanya, flora itu kan tanaman botani, birokrat, jadi ahli botani yang juga birokrat. Jadi jalan pikirannya itu birokrat. Mereka tuh menghambat semuanya. Jadi itu kesimpulan, makanya judulnya oleh komunitas bambu lebih langsung dibilang Belenggu. Nah itu di buku itu kalau dilihat ada satu paragraf atau beberapa paragraf mengatakan kecuali Belenggu itu tidak ada di dunia kedokteran. Dengan tadi Ekman, Kleins dan sebagainya kembali ke tadi ya. Jadi di dunia kedokteran itu kayaknya lebih bebas menjawab pertanyaan tadi. Jadi apa namanya, pertama murid-murid itu yang orang-orang pribumi dengan gurunya kan dekat sekali karena muridnya sedikit, guru-gurunya ilmuwan-ilmuwan tingkat dunia yang biasanya tidak picik. Jadi dan kita bisa lihat hasilnya dengan bukan hanya di bidang kedokteran, tapi dalam cara mereka berpikir, Budi Utomo dan sebagainya ya. Tapi dalam keilmuannya juga itu di tahun 1945 itu ada buku yang ditulis namanya Science and Scientists in the Netherlands Indies. Katanya komunitas bambu juga mau menerjemahkan itu ya. Dalam proses. Itu adalah kumpulan tulisan. Jadi ilmuwan-ilmuwan Hindia Belanda pada waktu zaman Jepang, kalau dia tidak ditangkap masuk dalam concentration camp, mereka itu lari. Nah mereka itu di Amerika, banyaknya di Amerika. Jadi mereka dari Amerika di New York, mereka menulis buku itu sudah sadar bahwa ini nanti akan kembali ke Indonesia tidak lagi seperti dulu. Jadi mereka sebagai rekod, sebagai catatan, inilah yang kita tinggalkan begitu. Kalau saya ngelihatnya dan J.J. Rizal juga ngelihat, kalau kita terjemahkan ini kan kita jadi tahu waktu kita terima dari Belanda begini, sekarang kita maju atau mundur. Itu ininya jadinya sebenarnya buku ini. Nah yang saya mau katakan di buku itu di salah satu section itu dikatakan bahwa apa namanya, dalam bidang kedokteran itu peneliti Indonesia itu memang ikut dan 3 nama disebut sebagai topnya. 3 nama itu adalah siapa namanya yang rektor UGM yang pertama? Oh, Sarjito. Rektor UGM yang pertama. Sarjito. Siapa? Sarjito, Profesor Sarjito, Ahmad Mohtar dan Susilo. 3 orang ini. Jadi mereka memang ilmuwan yang berkiprah setingkat dengan ininya orang-orang Belanda. Dan di bidang kedokteran semua ya. Kedokteran semua. Mungkin itu kita bisa melihat pengaruhnya tadi ya kayak Prof bilang. Pengaruh tadi ya. Oke. Nah ini mumpung sekarang udah jam 5:30, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi dulu ini. Ya, kan Kak. Kenapa? Ya. Selamat sore, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sebenarnya belum baca yang
eksperimen keji, tapi saya suka banget yang belum Udah baca? udah hatam bolak-balik. Tadi di bagian 5 fase perkembangan sains di Indonesia gitu ya. Nomor 4 itu kan decolonizing science ya. Tadi decolonizing knowledge. Bisa kerasa Oh ya, decolonizing yang fase keempat itu ya. kan decolonizing knowledge. Nah, Institutional iya, development. institutional. Nah, kalau saya baca ini, saya ini sekarang sedang mendalami majornya itu Science and Technology Studies. Science Science and Technology Studies. Ya. Jadi semacam kayak aspek sosial dari sains gitu. Di Di UCL. Kemudian saya baca beberapa karya mengenai periode dari 1950 sampai akhir Orde Lama. Itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang emas juga ya menurut saya gitu. Maksudnya nggak bisa dibilang emas karena pada saat itu ilmuwan itu didorong untuk mobilisasi politik, karena ceritanya kan apalagi pas belum masuk demokrasi terpimpin ya era Soekarno, kan Soekarno itu pengen banget bikin yang kayak ini ilmu Indonesia banget nih, tapi jatuhnya terkekang juga, jadi terbelenggu juga gitu. Kalau misalnya yang Rubus dia ngomong kayak gitu kan. Yeah. Malah yang Rubus bilang kalau misalnya Orde Baru itu malah memberi harapan, kalau nggak salah ya itu kalau nggak salah gitu. Nah ini kayak karena saya dulu magisternya di fisika nuklir, jadi saya pernah baca karya skripsi tentang nuklir Soekarno, dan ternyata membelenggu itu ternyata sangat mempengaruhi perkembangan nuklir di Indonesia. Nah pertanyaannya kenapa Prof menyatakan ini decolonizing? Apakah karena si Soekarno itu pengen bikin sains Indonesia banget atau bagaimana? Karena decolonization itu kan sebuah konsep yang ada boundariesnya juga sendiri kan. Nah, itu mungkin, dan karena saya backgroundnya bukan biologi, mungkin ini saran juga mungkin untuk komunitas bapak, mungkin bisa highlight yang non biologi dan kedokteran gitu, karena itu saya masukkan dari dosen saya juga, katanya ini kan tiga-tiganya fokusnya ke botani, terus keanekaragaman hayati sama kedokteran ya gitu. Mungkin bisa yang fokusnya lebih ke matematika dan fisika ya, itu aja sih. Ya, terima kasih untuk mengangkat ini. Jadi ini sebenarnya tanpa disebut ya, itu project decolonizing knowledge itu kan gerannya besar di negeri Belanda. Nah biasa dia langsung dituduh sebetulnya, Prof bisa diturunin dikit. dituduh bahwa proyek itu sebetulnya adalah untuk membersihkan nama daripada Belanda dan sebagainya. Jadi ada tujuan politik. Jadi di politik ada kalau saya melihatnya lebih, kalau kita ambil positifnya, kan kita bisa belajar sebetulnya. Kita tahu bahwa di zaman itu decolonizing knowledge itu bukan hanya science, malah sainsnya bukan itu yang dia tekankan. Justru misalnya adalah publikasi house kan waktu zaman Belanda itu kan publishernya kan publisher tingkat dunia itu. Itu kemana sekarang misalnya? Pendidikan tinggi, sains mereka nggak touch sampai sekarang ya, saya tahu saya. Itu yang paling penting gitu. Jadi itu, nah ini bos. Ya, jadi tadi pertanyaannya yang khususnya apa? Ya, kenapa disebutnya decolonizing? Oh, itu istilah mereka sebenarnya decolonizing knowledge. Kalau saya ngelihatnya, malah saya belum kepikir ya kenapa. Kalau saya ngelihatnya justru kan kita sekarang udah keluar dari dunia kolonial. Bagaimana kita bisa memanfaatkan? Saya ngelihatnya positif. Apa yang berkembang di zaman kolonial itu kita angkat
menjadi suatu yang berwarna, berkarakter Indonesia tanpa kita menghilangkan apa yang ada. Soalnya begini, ini sekarang nggak begitu sensitif ya. Tapi pada waktu zaman yang saya katakan di decolonizing knowledge itu ya, tahun 50 sampai 70, itu rasa anti terhadap kekuatan kolonial itu mempengaruhi cara berpikir. Jadi misalnya ada usaha-usaha untuk menghilangkan lembaga-lembaga ilmiah yang ada sebelumnya. Jadi walaupun sebenarnya bagus, saya masih ingat di buku kan MIPI pernah mengeluarkan satu seri buku tentang sains di Indonesia. Nggak tahu Anggi punya atau enggak itu. Nah, di kata pengantarnya itu ada komentar dari orang yang saya kenal betul, dan belakangan saya tahu dia bukan begitu. Tapi pada waktu itu, karena pengaruh lingkungan, pengaruh Bung Karno dan sebagainya, itu ada kata-kata dengan demikian, inilah yang terakhir lembaga kolonial yang ada di Indonesia tentang berdirinya LIPI. Jadi pemikiran membuang semuanya yang bersifat kolonial itu sangat tinggi pada waktu itu. Nah, jadi kalau saya melihatnya secara positif, mungkin proyek ini kalau saya kalau kita pakai secara baik begitu, mungkin lembaga Eijkman. Waktu lembaga Eijkman itu dicanangkan oleh oleh Pak Harto untuk dibuka kembali, itu komentarnya ada. Ngapain kita buka kembali lembaga kolonial? Itu kan lembaga kolonial. Nah, Pak Harto Habibie ya sebetulnya di belakang itu yang mengatakan bahwa penemuan vitamin B1 itu kan penemuan vitamin sebetulnya. Itu walaupun terjadi zaman kolonial oleh Eijkman, Cranes, dan Janssen, tapi kan benefitnya adalah untuk manusia seluruhnya, termasuk manusia Indonesia. Jadi nah sekarang dengan generasi yang sekarang kan nggak ada lagi ya perasaan bahwa itu yang kolonial itu masih ada. Nggak. Karena kepentingan sendiri jadi Masih ya. Ya itu mungkin saya jawabnya muter-muter begitu ya, karena pertanyaannya juga kan nggak langsung jadinya, nggak bisa dijawab langsung. Pertanyaannya kenapa dinamakan decolonizing knowledge? Itu istilah itu datangnya dari dunia sana, dari dunia barat sebetulnya. Apa artinya? Interesting juga ya untuk mempelajari betul-betul apa sih sebenarnya maknanya menurut mereka dan apa maknanya untuk benefit kita. Atau jangan-jangan itu kayak semacam cuci tangan gitu loh, biar itu tuduhannya. Iya, lepas dari guilt. Ya. Menjajah gitu. Itu tuduhannya. Tapi sebaliknya guilt itu siapa yang bilang bahwa adanya lembaga Eijkman itu buruk untuk Indonesia? Zaman dulu Eijkman Institute kan nggak ada. Menurut co-author saya Kevin, itu lembaga Eijkman itu zaman Belanda itu satu-satunya di Indonesia di mana orang pribumi bisa bersaing secara sama dengan orang, tidak ada diskriminasi, ada ditulis di buku. Dan itu kelihatan seperti Susilo itu adalah dia bukan staf rendah di lembaga Eijkman. Susilo itu bos daripada penelitian malaria untuk seluruh Indonesia malahan di lembaga Eijkman gitu. Jadi kalau begitu kan nggak bisa dibilang itu negatif gitu adanya lembaga Eijkman itu. Nah yang lain-lain saya nggak tahu.
Menurut saya menarik sih dinamikanya, ada dinamika kolonialisme dan sains di Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat sejarah sains global, kalau sains itu kan berkembangnya karena lewat trade, perdagangan, agama dan lain-lain. Tapi kan salah satu turning point itu adalah penjajahan Spanish Conquistador itu ke Amerika kan. Tapi kalau misalnya di Amerika itu kan kasusnya di Amerika itu mereka udah berkembang sainsnya sendiri, udah ada observatorium burung dan lain-lain. Terus orang Spanish Conquistador itu mengambil alih sainsnya Amerika, mengaku itu punya dia. Oh ya, oke. Gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kan malah orang Indonesianya itu ya semacam dirangkul sama penjajah itu nggak sih? Tapi kan itu positif. Iya, maksudnya jadi menarik karena dinamikanya berbeda gitu dibanding sama kolonialisme yang ibaratnya paling mentereng lah ya, yang dari Spanish ke Amerika. Itu kawan-kawan di negeri Belanda itu belum ada keluar dengan statement ya. Ini malah kami, Kevin dan saya, itu yang mengatakan bahwa ada di buku itu bahwa Indonesia itu penjajahan kolonial Belanda dalam kaitannya dengan sains di Indonesia itu unusual, tidak biasa. Karena di Malaysia itu tidak ada lembaga penelitian yang didirikan oleh Inggris bahwa malaria itu ditularkan oleh nyamuk, itu kan ditemukan di India. Tapi penelitinya itu bukan peneliti yang di India, peneliti Inggris yang datang di India, turis, saintis kalau zaman sekarang kita bilang, dia datang hanya untuk meneliti terus kembali lagi. Seperti sebetulnya Dubois itu begitu. Tapi kalau seperti di Indonesia ini, itu kan penelitinya tuh memang tinggal di Indonesia, meneliti di Indonesia, Rumphius mati di Ambon malah. Jadi apakah Belanda beda jadinya? Ini sebenarnya kalau mau nyuci tangan tadi membersihkan itunya ya itu sebetulnya. Yang buruk banyak. Waktu saya pertama kali datang ke Indonesia dipanggil Pak Habibie untuk membuka kembali lembaga Eijkman. Itu salah satu yang saya temui pertama kali Duta Besar Belanda pada waktu itu. Saya bilang sama Duta Besar Belanda bahwa kan banyak yang buruk yang terjadi dengan kolonialisme, zaman kolonial itu banyak sekali yang buruk. Tapi kalau sains kan bagus. Malah saya bilang kalau kita mencari monumen dari apa yang muncul, yang baik yang muncul pada waktu zaman kolonial itu, ya monumennya lembaga Eijkman. Waktu itu duta besarnya nggak begitu ngerti, jadi dia nggak responding. Kalau yang sekarang ini kali responding. Waktu itu saya minta dukunglah kami gitu membuka kembali lembaga ini. Tapi mungkin karena saya bicara tentang lembaga Eijkman itu kan nggak ada yang bisa bilang bahwa itu tidak itu memang monumen yang bagus ya, yang muncul. Dan itu tidak ada di Inggris, tidak ada di Malaysia, tidak ada di India. Kalau Ya, nggak apa-apa, Mbak. kalau misalnya tapi kan jadi kan semacam ada agenda barat ya ketika untuk bilang kalau modern science itu dari barat gitu. Nah, jadi saya waktu itu kuliah di STF Priyakara sama Bu Karina Suteli, terus dia menyinggung tentang epistemologi tradisional, tentang ilmu pengetahuan yang lokal dari Indonesia, tapi dianggap nggak penting karena nggak sesuai sama konsepsi sains Barat. Nah, pertanyaan saya itu apakah konsepsi, jadi sains itu pasca pemerintahan, jadi setelah baca beberapa karya yang terkait
sains di Indonesia gitu. Saya dapat impresi bahwa sains Indonesia itu ibaratnya berdirinya nggak ajam, karena ya apalagi institusi ya, karena mengikuti bentuk-bentuk institusi yang udah ada di negara kolonial atau misalnya konsepsi barat gitu. Tapi setelah saya belajar lagi ternyata sains itu sebagai western konsep itu sebenarnya akal-akalan barat. Kalau pendapat profesor gimana soal ya ekonomi tradisional, terus tentang keajekan institusi sains di Indonesia itu, apalagi setelah kemerdekaan. Ya, kembali ke Rumphius ya. Rumphius itu bukunya kelihatan sebenarnya dari sini ya. Walaupun dia berbicara tentang Ambon, tapi sebenarnya yang dia bicarakan tuh seluruh kepulauan Indonesia. Jadi dan dia banyak sekali di buku ini memuat pengetahuan local knowledge. Nah, kalau kita katakan local knowledge itu sains atau bukan sih? Nah, tergantung dong karakter ininya. Sains itu kan karakteristiknya kita tulis, kita sebarkan, semua orang bisa baca, bisa dicek. Local knowledge kita kan nggak ditulis, kita nggak mempunyai tradisi menulis jadinya. Jadi memang benar bahwa ilmuwan orang-orang seperti Rumphius, Bontius itu yang pertama kali mengangkat apa yang secara lokal diketahui dalam tingkat sebagai suatu ilmu, suatu sains. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah kenapa kita berkiblat ke barat? Itu Rumphius, Bontius dan sebagainya datang ke Indonesia justru untuk mencari tanaman, mencari pengetahuan kedokteran. Jadi ilmu kedokteran yang kita kenal sekarang ini itu baru sebenarnya muncul kira-kira tadi yang saya katakan tadi 1850, jadi di abad ke-19. Sebelumnya nggak ada, semuanya masih pakai tanaman-tanaman, rempah-rempah, herbal dan sebagainya. Dan justru VOC itu membolehkan Rumphius bekerja itu karena mereka berminat, siapa tahu ini ada gunanya dalam kedokteran. Jadinya, jadi tidak benar juga bahwa kita berkiblat ke dunia barat sekarang ya. Tapi justru mereka itu sampai pertengahan abad ke-19 itu masih mencari obat-obat dari herbal. Di rumah sakit militer itu dulu ada kebun tanaman obat tahun 1850-an. Jadi masih penting begitu. Nah, kalau kita bicara ini jadi ngomong. Saya mau ini dulu ya, kalau kita bicara tentang sains barat itu kan sebenarnya datangnya dari sains Islam. Jadi kalau kita menolak sains barat karena datang dari Eropa, itu sebenarnya itu datangnya justru dari the golden age of Islam, dari daerah Persia sana ya, bukan dari Saudi Arabia, justru dari sana. Ilmu kedokteran, ilmu matematik, semuanya itu datangnya dari sana. Kimia, kedokteran jelas datang dari dunia Islam. Berarti sebenarnya itu shifting ya, maksudnya kiblatnya atau mungkin orientasinya itu tidak hanya, kan kita mikirnya selalu ke barat, Bapak sebenarnya barat juga dari sana, jadi sebenarnya banyak perkembangan dari berbagai wilayah yang kecuali kalau situasi sekarang kesannya jadi kita hanya di barat itu, kita ikut ke sana. Maksudnya sumber ilmunya juga dari mana-mana. Itu kembali ya tadi contoh tadi saya angkat lagi kembali. Nanya juga menimpal sedikit. Sebenarnya saya juga jadi penasaran. Karena Rumphius sendiri juga beberapa kali mengutip saintis dari dari pesisir dari Persia juga. Ya betul. Tapi
kenapa ketika naskah Rumphius itu sampai ke Belanda, beberapa yang seperti semacam peneliti di sana itu menganggap apa ya, tulisan Rumphius ini tidak saintifik. Jadi orang di Belanda itu waktu itu kiblatnya kemana ya? Kalau misalnya saya boleh tahu. Kalau dibilang tidak saintifik, kan justru Linnaeus menggunakan bukunya Rumphius. Iya. Mungkin maksud saya itu adalah orang-orang yang mengomentari, mungkin kolektor ya, kolektor yang akhirnya mengkoleksi hasil penelitian Rumphius di Ambon gitu ya. Karena mereka kan beberapa kali menyebut ini sebenarnya yang dimaksud Rumphius mungkin spesies ini, padahal sebenarnya mereka juga tahu pertama kali dari Rumphius gitu. Betul. Dan Rumphius sebagai seorang ilmuwan kan diakui di Eropa. Dia kan anggota nomor 198 dari Academia Naturae Curiosorum yang sekarang menjadi Leopoldina, masih ada. Jadi bahwa dia diangkat menjadi fellow kalau zaman sekarang ya, itu kan berarti dia diakui sebagai seorang ilmuwan yang tingkatnya di atas. Nggak semua orang bisa jadi anggota. Kalau yang Italia itu kan anggotanya seperti Galileo dan sebagainya. Jadi dia di situ diangkat, levelnya dia tuh saintis yang unggul di atas gitu, tingkat atas, lapis atas. Karena saya juga setelah mempelajari sedikit lebih jauh, waktu setelah zaman, mungkin di era Rumphius dan sedikit maju sedikit, itu mulai muncul saintis-saintis yang yang disebut sebagai filsuf baru. Nah, itu saya jadi penasaran ketika waktu itu di Belanda, mereka masih berkiblat kepada filsuf-filsuf lama atau menganggap filsuf-filsuf lama itu sudah ketinggalan zaman gitu. Ya, itunya bukunya. Itu ya belenggu itu di situ yang membahas ya. Saya tuh kalau tentang itu ya saya kurang bisa mengikuti jalan pikirannya Andrew Ghosh itu. Apa yang dia maksud dengan pencerahan, ini kan berbicara tentang pencerahan. Nah, pencerahan di suatu tempat negara kolonial kan sebenarnya kita nggak bisa mengharapkan juga pencerahan di antara orang-orang Belandanya, apalagi pencerahan di antara orang-orang Indonesianya, orang pribuminya. Apakah ada atau tidak ada sebetulnya? Pernah dengar nama Karaeng Patricia? Itu misalnya, itu di Goa. Itu kalau kita bicara tentang pencerahan, dia one of the yang bisa menjadi contoh gitu orang Indonesia. Dia dari Goa. Karaeng Patingaloang ya. Namanya terlalu sulit untuk jadi nama universitas, padahal itu pantas sekali menjadi nama universitas. Karena dia counternya dengan Rumphius gitu ya, seperti Rijali ya, Rijali itu berinteraksi dengan Rumphius same level gitu. Jadi ada. Ya. Oke, ada lagi yang mau beri tanggapan atau pertanyaan? Oke. Mungkin kalau untuk menyimpulkan kali ya ke penutupnya, sebenarnya kalau kita menilik rentang waktu yang begitu jauh dan kita di relasi ke Rumphius dan tadi siapa maaf namanya tadi yang tadi sama Rumphius tadi Siapa? Interaksi sama Bontius, yang dari Sulawesi, yang dari Goa, yang orang Indonesia.
Karaeng Pati Ngaloang. Karaeng Pati. Ya, namanya susah, terlalu susah untuk jadi nama universitas. Saya tuh di Makassar bilang ini mesti nama universitas, tapi bagaimana orang mau bilang Karaeng Mati Pati? Iya, dengan interaksi itu atau dengan Eijkman dan para murid-muridnya itu sebenarnya kata kunci itu interaksi ya. Jadi kalau kita melihat dari ke belakang untuk trajektori sains di Indonesia ke depan tuh sebenarnya yang ideal seperti apa sih, Prof? Untuk apa? Untuk perkembangannya atau untuk lebih apa ya? Manfaatnya semakin terasa atau justru semakin bisa mengembangkan keilmuannya di sini? Ada levelnya ya. Makanya saya tanya dalam kaitannya apakah kita mencetak ilmuwan yang lebih mampu atau mencetak manusia Indonesia yang lebih hebat begitu ya. Itu topik saya sebetulnya. Topik yang baru-baru ini saya bicara di interview oleh siapa namanya, ininya Kita Wirjawan, tapi bukan Kita Wirjawan organisasinya. Bagus Mulyadi. Apa itu? Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi ya. Udah lihat? Ya. Nah itu saya di situ mengangkat sesuatu yang I believe bahwa kalau kita mengatakan bahwa science itu di Indonesia, science itu adalah hanya sebagai hulu daripada proses industri. Kita ngelihatnya begitu di Indonesia ini. Jadi linear penelitian basic menghasilkan teknologi, penelitian terapan teknologi menjadi industri. Tapi sains itu lebih penting daripada hanya itu. Sains itu cara berpikir. Cara berpikir yang oleh Nehru, Perdana Menteri India yang pertama, itu dinamakan scientific temper. Scientific temper itu adalah cara berpikir seorang ilmuwan. Jadi Nehru, kalau Soekarno kita tahu, Soekarno itu kan pada waktu dia di penjara, dia kan nulis Indonesia Menggugat. Nah, kalau Nehru juga di penjara dia oleh Inggris, sama seperti Soekarno. Dia nulis Discovery of India. Dan di Discovery of India itu, Nehru mengatakan bahwa orang India itu mesti mempunyai scientific temper. Mempunyai, apa ya bahasa Indonesianya? Perangai ilmiah. Perangai ilmiah itu adalah perangai di mana kita tidak bisa menerima sesuatu itu tanpa ada bukti. Jadi itu pertama. Dan bukti itu hanya bisa didapat dengan dengan eksperimen atau dengan ya eksperimen bisa simple bisa kompleks. Dan kita tidak boleh kalau sekiranya kemudian apa yang kita percaya itu ternyata dibuktikan salah, kita harus bisa menerima bahwa itu salah. Itu scientific temper, itu cara seorang ilmuwan berpikir. Nah, Nehru mengatakan bahwa manusia India itu harus mempunyai scientific temper. Jadi dia mengangkat science itu di atas hanya sebagai awal daripada suatu proses industri, tapi sebagai budaya. Dan scientific temper itu ada dalam undang-undang dasar dari India. Itu dia ingin orang India itu mempunyai perangai ilmiah. Nah, bahwa sekarang ini masih kalah sama Cina itu lain lagi ya. Itu ada budayanya lagi, tapi apa namanya? Itu yang diinginkan oleh Nehru, scientific temper itu. Itu satu ya. Tapi juga
scientific temper itu penting. Seorang politician, seorang leader itu akan bertindak lebih logikal kalau dia mempunyai scientific temper. Contohnya Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu chemist. Contohnya Chancellor-nya Jerman yang baru-baru ini, yang perempuan namanya. Yang perempuan yang udah Jerman. Merkel, Angela Merkel. Ya, dia itu fisikis. Cara berpikirnya udah lain. Jadi scientific temper itu penting di mana-mana sebetulnya. Jadi waktu Barack Obama menjadi presiden, masalah dia kan bagaimana mendekati dunia Islam. Konflik kan pada waktu itu yang dimulai dengan zaman Bush. Barack Obama keluar dengan program yang dia katakan bahwa jalan yang terbaik untuk mendekatkan Amerika Serikat dengan dunia Islam adalah melalui sains. Karena sains itu berguna untuk semua. Sains itu dengan scientific tempernya kita bisa berbicara lebih baik. Dan kemudian masuk juga sains diplomasi belakangan ini. Jadi sains itu ada di mana-mana sebetulnya, bukan hanya yang kita lihat di Indonesia bahwa itu adalah awal daripada industri. Oleh karena itu tidak didanai. Jadi, ya, lagi. Saya juga, saya mau tanya Pak perihal eksperimen uji yang Pak tulis. Yang pertama adalah latar belakang Bapak untuk menulis buku tersebut apa dan kenapa. Kemudian Bisa diulangin lagi, kurang kelas. oh kelas itu Pak. Untuk buku eksperimen keji, apa yang melatar belakangi Bapak menulis buku tersebut? Yang kedua, setelah saya baca, jujur Pak, saya baca itu agak-agak ngeri-ngeri sudah Pak. Saya penikmat sejarah, tapi memang bukan orang latar belakang saya bukan sejarah, tapi saya suka buku-buku sejarah. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sudah baca itu agak takut gitu kan, takut sudah terbayang di mata saya itu kekejaman Jepang pada waktu itu terhadap almarhum gitu kan. Terus yang kedua adalah apakah setelah buku ini terbit atau sebelumnya beliau ini sudah dibersihkan namanya Pak oleh pemerintah Jepang. Indonesia? Indonesia. Iya, itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah ini kesempatan ya sebenarnya ya Anggi ya. Iya. Kan kita nanti wisata sejarahnya justru ini. Ya. Jadi kita bisa bicara lebih dalam di sini. Kenapa saya tertarik nulis ini? Kalau saya awalnya adalah waktu saya dipanggil Pak Habibie untuk membuka kembali lembaga Eijkman, ibu saya kasih buku kecil tentang ini Mokhtar, tulisan tentang Mokhtar. Jadi basically ibu saya itu agak nggak setuju saya datang ke Indonesia kembali, nanti nasibnya kayak Mokhtar gitu ceritanya. Malahan dia adalah ibu saya itu kan orang tua saya orang Tapanuli Selatan, jadi aksennya kan lain. Dia bilang maulah kau dibohongi si Habibie itu katanya. Bilangnya begitu. Jadi itu saya dikasih buku itu. Jadi dari awal waktu saya datang saya udah tahu tentang Mokhtar ini. Kenapa jadi? Tapi saya nggak lakukan apa-apa. Kevin punya student yang mau pergi ke Oxford. Bahasa Inggrisnya harus bagus. Oleh Kevin disuruh baca buku itu, terus ngelapor dalam bahasa Inggris. Nah dari situ Kevin tertarik gitu. Terus ngomong yuk kita tulis, tulis. Nah Kevin itu kayak kemasukan. Waktu itu dia nulis terus
nggak ngerjain apa-apa selama berapa bulan gitu. Jadi ini Kevin yang lebih banyak sebenarnya. Dia tanya saya, ngomong sama saya, kita diskusi, dia yang taruh di kertas. Itu seperti orang kemasukan. Sampai jadi begitu. Tapi di belakang itu ceritanya adalah kenapa ini istimewa. Ada yang sudah menulis tentang masalah ini, tapi bukan ilmuwan. Kami berdua, kita kan tulis itu bukan sejarawan, tapi kita ilmuwan yang tahu inti daripada isi daripada apa yang terjadi. Jadi oleh karena itulah kita bisa menulis tentang misalnya ditulis di situ ya bahwa kalau itu adalah kecelakaan di pabriknya di sekarang Bio Farma bahwa inaktivasi daripada toksinnya itu tidak terjadi. Kita hitung-hitung, mungkin orang awam nggak ngerti itu ya, tapi ada di buku itu kita hitung-hitung bahwa kalau itu disuntikan, walaupun dia toksinnya masih aktif, mungkin orang itu akan sakit dan sebagainya, tapi tidak mati. Masih di bawah daripada lethal dose. Jadi itu khasnya buku itu adalah bahwa kita bisa menganalisa secara ilmiah apa yang terjadi. Kan konklusinya lain. Jadi bahwa ini adalah bahwa Jepang perlu vaksin untuk tetanus. Karena perang sudah dekat sekali mau masuk. Amerika sudah mau masuk, sudah di Indonesia Timur. Jadi segera sebentar lagi akan ada perang yang pakai bayonet dan sebagainya. Itu banyak. Kalau terjadi itu yang mati kena tetanus lebih banyak daripada yang mati kena peluru. Jadi perlu sekali ada vaksin itu. Nah, jadi kalau menurut buku ini apa yang terjadi di Klender itu sebenarnya eksperimen yang gagal. Jadi bukan kecelakaan. Jadi itu Romusha divaksinasi dengan vaksin yang dia bikin, tapi vaksinnya gagal. Jadi waktu kan kalau kita memeriksa apakah vaksinasi berhasil atau tidak, kita kasih kalau mau bikin vaksin terhadap toksinnya tetanus ya kita kasih toksinnya. Kalau dia kebal kan nggak mati. Nah ternyata mati ratusan begitu. Dan ternyata makanya kita yakin eksperimen yang dalam skop yang lebih kecil itu terjadi di Surabaya. Nah kalau itu terbongkar, itu yang pelakunya dihukum mati. Setelah itu mahkamah militer, itu angkatan laut yang di Surabaya. Kalau yang ini justru Ini angkatan darat. Jadi ini tentang buku ini. Jadi untuk yang nanti mau ikut wisata, jadi pada satu saat tahun 1944 itu ya 40 itu ratusan Romusha pekerja paksa di Klender itu meninggal ya kejang-kejang, banyak yang mati dan sebagainya. Dari rumah sakit Cipto yang sekarang rumah sakit itu diminta untuk memeriksa, termasuk stafnya lembaga Eijkman. Nah mereka lihat itu langsung tahu ini gejalanya gejala tetanus, kejang-kejang itu khas. Di bawah 100 daripada yang ada yang Romusha itu dibawa ke rumah sakit yang sekarang RCM. 100-100-nya meninggal dunia. Lalu oleh yang langsung dipanggil adalah teknisiannya lembaga Eijkman, suruh periksa apakah dari kalau diambil jaringan tempat suntik itu apakah ada toksin. Ada tuduhannya adalah bakteri, dikontaminasikan dengan bakteri. Diperiksa bakterinya tidak ada, tapi ada toksin. Nah itu lembaga Eijkman. Nah Jepang kemudian menuduh justru Mokhtar di belakang semua ini.
Rahmat Mokhtar yang dengan stafnya yang melakukan sabotase terhadap vaksin ini. Jadi terus dia disiksa. Nah, markas Kempetai pada saat itu yang di Jalan Merdeka Barat nomor berapa ya? Sebelah museum itu, yang sekarang Wah, tahanan. pertahanan ya. Di situ sebelum Perang Dunia Kedua itu Fakultas Hukum. Jadi kalau kita kembali bahwa segitiga Salemba itu kan hebat ya. Ada rumah sakit, ada lembaga penelitian, ada sekolah kedokteran, itu juga hebat. Ada sekolah hukum, di sebelahnya ada museum, ada perpustakaan nasional tadinya di situ. Jadi memang zaman kolonial itu berpikirnya udah lebih maju ya. Jadi kalau dirangkum tadi pertama kan soal yang bahwa kasus di Indonesia itu unik karena ada interaksi yang cukup intens pertama ya dari ilmuwan Indonesia dan ilmuwan Eropa juga, dan kedua itu bahwa kita juga jadi sumber ilmu juga di sini berkembang. Nanti kasusnya unik, nggak hanya ilmuwan yang datang mampir terus pergi, tapi juga justru berkembang di sini gitu. Dan yang mungkin kalau yang saya ambil poin berikutnya ketiga adalah untuk kedepannya menilik ini sebenarnya penting adalah soal scientific temper tadi, perangai ilmiah itu, bahwa perangai pola pikir yang kritis dan mau untuk menerima jika yang dibuktikan itu salah, itulah basis dari semuanya sebenarnya. Dan itu juga pola pikir yang menyeluruh itu juga mungkin melandasi yang tadi Prof. Sangkot bilang segitiga Salemba, segitiga apa itu sudah dipikirkan matang-matang juga ya. Sains itu mendasari pengambilan keputusan gitu ya, dan untuk itu bakal ditempatkan juga strategis kan, ada rumah sakit, ada sekolah kedokteran, itu posisinya ada laboratorium. Jadi sebenarnya sains itu posisinya strategis ditempatkannya juga gitu ya. Jadi untuk kedepannya juga sebenarnya idealnya juga betul. itu ya. Oke, mungkin sekarang sudah jam 6:10 sudah malam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Seperti kata Prof tadi, minggu depan kita juga ada wisata sejarah yang tempat-tempatnya tadi ya menyusuri lokasi-lokasi ini, lembaga Eijkman, lalu markas Kempetai dan akhirnya ke Ereveld. Dan kita juga di Kekini akan ada diskusi rutin juga tiap Jumat minggu keempat itu sore, jadi bisa terus dipantau media sosial Kobam. Dan terakhir juga kita ada kanal diskusi juga di WhatsApp. Nah itu nanti akan ada kanal grup sains dan saintis juga temanya, jadi bisa lihat informasinya di WhatsApp untuk itu, di Instagram atau di medsos lainnya. Terima kasih Prof. Sangkot sudah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung silahkan scan barcode ini.